Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah, NPM 1810103055. Saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada LLDI KTI Wilayah 3 Jakarta, yang disusun oleh Kartika Yuliantari dan Ines Prasasti pada tahun 2020, yang dipublikasikan pada Jurnal Sekretari dan Manajemen volume 4 nomor 1 pada bulan Maret 2020. Langsung saja masuk ke latar belakang penelitian ini. Perusahaan perlu memelihara kinerja karyawan karena penurunan dan peningkatan kinerja karyawan tidak terlepas dari lingkungan kerja. Sejalan dengan hal tersebut, sangat diperlukan penataan ruang kerja yang nyaman dan aman, peraturan kerja yang tegas dan jelas, dan hubungan kerja yang harmonis agar karyawan dapat bekerja secara optimal dan mudah untuk beradaptasi sehingga produktivitas kerja meningkat dan berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Perusahaan perlu memelihara kinerja karyawan karena penurunan dan peningkatan kinerja karyawan tidak terlepas dari lingkungan kerja. Selain sejalan dengan hal tersebut, sangat diperlukan penataan ruang kerja yang nyaman dan aman, peraturan kerja yang tegas dan juga jelas, dan hubungan kerja yang harmonis agar karyawan dapat bekerja secara optimal dan mudah untuk beradaptasi sehingga produktivitas kerja meningkat dan sejalan dan berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat keterkaitan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan pada LLDI KTI Wilayah 3 Jakarta. Masuk pada metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, kuesioner, dan juga studi dokumentasi dengan metode analisis berupa analisis kuantitatif deskriptif, yaitu metode analisis kuantitatif data primer yang datanya berupa pernyataan-pernyataan yang diangkakan atau dinilai dalam bentuk pernyataan di analisis statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa sampel jenuh sebanyak 30 responden. Peneliti juga melakukan uji koefisien korelasi, determinasi, dan regresi. Untuk mengukur setiap jawaban karyawan, peneliti menggunakan skala Likert dan pengolahan data dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 dan Microsoft Excel sebagai tabel penolong. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama, dari hasil uji reliabilitas dan uji validitas data kuesioner dinyatakan bahwa kuesioner tersebut itu reliable dan valid. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan koefisien korelasi melalui aplikasi SPSS 22 didapatkan nilai R sama dengan 0,801 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah karena bernilai positif dan mendekati angka 1 dari hasil perhitungan uji koefisien korelasi tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada LLDI KTI Wilayah 3 Jakarta. Kemudian yang ketiga, berdasarkan uji model koefisien determinasi tersebut, diketahui R² sebesar 0,642 dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa kinerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja sebesar 64,2% dan sisanya 35,8% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Kemudian yang terakhir, dari hasil uji persamaan regresi diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000
kurang dari 0,05 sehingga HA diterima, yaitu bersamaan regresi signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada RLDI KTI Wilayah 3 Jakarta. Dari hasil analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan, jadi arah hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja adalah positif. Artinya searah. Pada hasil pengolahan data atau output penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara lingkungan kerja dengan kinerja, serta terdapatnya pengaruh yang cukup signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja. Dengan demikian, semakin meningkatnya lingkungan kerja, maka semakin meningkat pula kinerja karyawan di RLDI KTI Wilayah 3 Jakarta. Namun dengan semakin meningkatnya perbaikan lingkungan kerja, perlu juga diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian review artikel ini terdapat banyak kesalahan, baik dalam bertutur kata, dalam menelaah materi ini kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.